bersyukur kalau kita boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah Minggu pagi Gereja Baptis JBC Pulau Mas tanggal 20 Juni 2021. Saat ini saya memberikan waktu untuk kita semua mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti persekutuan hari ini. Saya memberikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih penyertaan Tuhan. Kita mau bilang Tuhan terima kasih kalau sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami hari ini kepadamu Tuhan untuk mau sama-sama datang beribadah. Kami mau bersyukur. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan. Saat indah, saat kita berhadapan dengan Tuhan, dan kita mau menikmati kasih Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau angkat pujian ini. Saat
biarkan kami menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Anugerah-Mu Bapa, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Mari bersatu dalam doa. Benar Tuhan, biarkan kami hari ini menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarkan kami hari ini menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan layakkan kami Tuhan untuk boleh datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati jalannya acara kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Kau juga memberkati hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh disampaikan, boleh ditaburkan bagi kami, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan terus bersuka cita, kita akan terus memuji Tuhan dengan satu pujian. Biar bumi akan berlalu. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus
menebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Siapkan gendangnya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Ya, saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan menolong kita semua dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya saya ulangi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saat ini kita akan menaikkan setiap doa kita, syafaat kita ke hadapan Tuhan. Nanti doa syafaat ini akan didoakan oleh Pendeta Edwin Halim. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Bagi orang
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik, Allah yang menghukum umat supaya umat kembali datang dan mendapat kasih karunia. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara bahkan dunia oleh karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya dunia kembali bisa bersorak gembira karena COVID-19 berhasil diatasi, baik melalui vaksinasi maupun penemuan-penemuan obat-obatan baru terbarukan, sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, umat manusia tidak tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran karena COVID-19. Dan kembali dunia boleh bergairah dan hidup oleh karena segala sesuatunya dapat diatasi. Ya Tuhan kami, Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Kepadamu kami berharap ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu, sehingga sungguh dunia ini kembali merasa aman, nyaman, dan merasa sentosa. Tuhan, tolonglah bangsa kami, dari pimpinan negara kami yang ada di lembaga eksekutif sebagai pelaksana, baik presiden, staf menteri, bahkan sampai ke daerah-daerah, RT dan RW. Tuhan tolong supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya karena mereka mengasihi bangsa ini, sehingga menjauhkan mereka dari cobaan godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tetapi sebaliknya mereka menjadi abdi-abdi negara yang bertanggung jawab, abdi-abdi negara yang sungguh-sungguh memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan supaya negara kami boleh menjadi negara maju. Kami serahkan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya cita-cita negara kami adil, makmur, dan sejahtera bisa tercapai oleh karena campur tangan Tuhan di negeri ini bebas dari penjajahan, baik penjajahan dari bangsa asing maupun penjajahan dari bangsa sendiri, dari tekanan-tekanan pemahaman-pemahaman primordialisme. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, kami meyakini sebagai satu bangsa yang disatukan oleh karena Nusantara, asas dasar negara yang kuat, yang kokoh, yaitu Pancasila. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan antara mayoritas kepada minoritas. Tidak ada pemanjaan kepada minoritas di atas mayoritas. Tetapi kami semua berlaku sama di hadapan Allah dan di hadapan hukum. Kami percayakan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Biar segala koreksi demi koreksi negeri ini sampai kepada cita-cita yang benar dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami dijauhkan dari sikap jumawa, sikap sombong, sikap yang menindas satu dengan yang lain. Tetapi kami tetap menjadi masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang sungguh mengangkat yang lemah dari yang kuat. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat adil, Engkau akan tolong negeri ini, supaya para pemimpin dan bangsanya memiliki kebijaksanaan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami semua bisa merasakan keadilan. Kami semua bisa merasakan kemakmuran. Kami bisa merasakan kesejahteraan. Kami bisa merasakan kedamaian. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami. Tuhan menyertai setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Halim. Bapak Ibu, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita
pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim. Namun sebelumnya kita mau siapkan dengan satu pujian, Bagaikan Tanah Kering. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ketiga dalam bulan Juni. Kita tanggal 20 Juni saat ini kita bersama-sama boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada situasi yang sangat tidak enak dari bangsa Yehuda. Pada waktu mereka akan dibuang dan mereka akan tinggal di suatu negara asing bagi mereka.
karena kesalahan mereka, karena dosa mereka, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan mereka. Dosa Yehuda telah tertulis dalam pena besi yang matanya dari intan. Firman Allah mengatakan dalam Yeremia 17 ayat yang pertama, ada satu hal yang sangat luar biasa, dan tentu Allah tidak suka dengan dosa. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya saudara pada waktu itu adalah bangsa Yehuda, dan saudara akan dibuang ke dalam pembuangan, hidup dalam penjajahan dalam satu negara asing, dan saudara tinggal bersama-sama dengan mereka sebagai budak, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akibat dosa kita dapat bisa merasakan semua akibat dosa. Nah, saudara yang saya kasihi, dosa selalu mendatangkan masalah bagi orang yang berbuat dosa. Selalu mendatangkan masalah, hidupnya tidak akan tenang, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, dan lain sebagainya. Mungkin saudara ketika kita tidak menyadari bahwa apa yang kita perbuat adalah dosa, kita seolah-olah dosa itu tidak ada apa-apanya. Tetapi sesungguhnya apapun perbuatan dosa saudara dan saya selalu akan menimbulkan kegelisahan dalam hidup saudara, akan menimbulkan sesuatu ketidaktenangan dalam hidup saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih, dalam ketidaktenangan yang seperti itu, dalam hidup yang penuh dengan tekanan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, ini kita bisa gambarkan pada masa sekarang, saudaraku yang saya kasihi. Apa yang terjadi di dalam masa sekarang yang saudaraku yang saya kasihi, bisa saja saudara bisa merasakan sebagai umat minoritas katanya. Kita tidak ada minoritas atau mayoritas, tetapi ada satu pemahaman tentang primordialisme, bahwa mayoritas harus tetap diutamakan dari yang minoritas. Nah, saudaraku, di saat satu keadaan mungkin nggak apa-apa, saudara. Tetapi di bagian yang lain harus kita berwaspada dan harus berhati-hati. Apapun itu, dalam lembaga apapun itu kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi hal ini. Karena kalau tidak, maka cita-cita bangsa ini yang sungguh ingin mengenyahkan yang namanya penjajahan tidak terjadi. Bisa saja bangsa sendiri menjajah bangsanya sendiri. Saudara yang saya kasih, mayoritas bisa menjadi penjajah bagi minoritas. Apapun namanya itu, di lembaga manapun itu bisa terjadi, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika penjajah itu ada, tentu saudara dan saya, kita tidak akan tinggal dalam ketenangan hidup. Kita tidak akan merasa nyaman dalam keadaan hidup kita di tempat di mana kita hidup. Kira-kira 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, saya ambil bagian dalam pelayanan di Balai Mahasiswa Baptis di Semarang. Ada seorang pemuda, orang Jawa, suku Jawa asli, dan dia berkata, yang mengagetkan saya, dia berkata, saya tidak ingin menjadi warga negara Indonesia. Wow! Apa yang terjadi? Karena dia merasa bahwa negara yang dia diami saat ini tidak ada keadilan, semua serba dibungkam, tidak ada sesuatu yang bisa merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Semuanya terasa semu dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berkata, saya tidak ingin menjadi warga negara Indonesia. Lalu kamu ingin menjadi warga negara apa? Ya, negara mana saja yang kira-kira menurut saya cocok. Entah saya menjadi warga negara Australia, saya menjadi warga negara di Eropa sana, itu terserah saya akan melihat mana yang paling cocok dan paling baik. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara, ada dimanapun saudara berada, atau saudara ada di dalam suatu negara di mana saudara hidup seolah-olah saudara ada dalam penjajahan, seolah-olah dikucilkan, seolah-olah saudara didiskriminasi dengan keadaan yang ada, seolah-olah saudara sungguh-sungguh tidak didengar. Saudaraku yang saya kasih, dengar firman Allah ini. Firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow! Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak enak,
di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak aman karena akan dibuang dan menjadi budak. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu akibat dosa yang mereka perbuat, ada firman Allah mengatakan yang sangat jelas bagi mereka, bahwa mereka dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka kelak, ingat firman Tuhan ini, bahwa saudara dan saya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau kekuatan manusia atau kekuatan yang lain. Firman Allah jelas, saudara dan saya diminta supaya kita mengandalkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Ada harapan saudaraku. Kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti ada harapan. Dan harapan itulah yang akan memberkati saudara dalam kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Entah saudara ada dalam pembuangan, entah saudara ada dalam pengucilan, entah saudara ada dalam keadaan diskriminasi, entah saudara ada dalam tekanan yang hebat. Saudaraku yang saya kasihi, mari saudara, firman Allah mengatakan, andalkan Tuhan. Ada 3 berkat ketika saudara memiliki pengharapan karena saudara mengandalkan Tuhan. Hal yang pertama, saudara akan aman. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada gambaran yang menarik di sini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan bagian firman Tuhan ini, saudara aman. Saudara aman. Aman karena saudara sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Aman karena Tuhan adalah gunung batu kita, tempat kita berlindung. Aman oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan siapapun yang mau memusnahkan saudara. Aman karena Allah yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mendapat kesulitan yang hebat, ketika engkau mendapat kesulitan yang dahsyat, andalkan Tuhan. Karena saudara, saya, kita sekalian seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti untuk mendapatkan asupan-asupan yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Sumber hidup itu ada dalam hidup saudara. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Bayangkan itu firman Allah. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara, bayangkan kita mati saja memperoleh kehidupan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Apalagi saat kita ada dalam dunia ini, dia tidak meninggalkan saudara. Dia bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasihi, jangan takut dengan keadaan dunia ini. Mungkin matahari terik akan menyerang saudara. Ingatlah sumber kekuatan kita, yaitu air hidup itu yang memberikan kehidupan bagi kita. Sehingga daun kita akan selalu menjadi hijau dan meneduhi hidup kita. Dan bahkan banyak orang. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan. Di dalam Dia kita aman. Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak kehadapan bangsa Yehuda yang tawar hati. Masih ingat satu kejadian antara Goliat dan Daud. Pada waktu bangsa Filistin pintar dengan memutar akal untuk berperang negara dengan melawan satu orang. Karena bangsa Filistin ada jagoannya, yaitu Goliat pada waktu itu. Sehingga orang yang tinggi besar itu, yang sangat besar itu, tidak ada yang berani melawan karena besar, harus 1 lawan 1. Tetapi mungkin kalau bersama-sama berperang, bisa saja bangsa Israel yang menang. Tetapi karena 1 lawan 1, untuk merebutkan siapa menang antar negara, itu merupakan beban yang sangat berat. Mereka menjadi tawar hati. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud menawarkan diri untuk menantang Goliat?
yang pada akhirnya pendek kata, Daud berani melawan Goliat. Dia tidak menggunakan pedang, dia menggunakan umpan. Dan umpan batu itulah yang merobohkan Goliat yang tinggi besar itu. Jadi saudaraku yang saya kasih, kenapa bisa kalah? Karena Daud datang. Aku datang dalam nama Tuhan. Bukan semata-mata saudaraku Daud banyak pengalaman. Betul, Daud banyak pengalaman sebagai gembala. Ia berperang dengan, bertarung dengan singa. Tetapi saudaraku yang saya kasihi, yang membela dombanya, ada singa yang mau menerkam dia, membela itu semua. Singa dapat dikalahkan bukan karena semata-mata pengalaman saja, tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Ada Tuhan di pihaknya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada yang dapat melawan. Karena Tuhan adalah pembela bagi kita. Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia sangat menderita, sangat hebat dan luar biasa, merasakan kekurangan, merasakan penderitaan yang hebat. Tetapi siapa yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus? Tidak ada. Karena Yesus adalah pembela dalam hidupnya. Dia tahu Tuhan Yesus adalah pembela. Karena itu dia merasa aman bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, andalkan Tuhan, andalkan Yesus Kristus dalam hidupmu, karena dia adalah pembela yang sejati bagi saudara. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan, sekalipun kita dalam masalah dan terus-menerus masalah akan selalu ada selama kita hidup. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan merasa nyaman. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan dengan jelas, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, itu artinya saudara nyaman. Saudara merasakan tidak perlu khawatir, ada jaminan. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekalipun hidup ini penuh dengan godaan, tantangan, dan kadang-kadang kita sering jatuh ke dalam dosa, tapi kita kembali bangkit untuk kita berdekat dengan Tuhan. Dan terus-menerus sampai akhir menjemput kita, kita akan tetap berpaut kepada Tuhan dan tidak berubah. Menyatakan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, di mana saya mau mentaati dan menjadi serupa dengan Dia. Saudara, ketika saudara sungguh mengandalkan Dia, saudara ada dalam kenyamanan yang luar biasa. Karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Dia memeluk kita ketika kita jatuh, kita tersesat. Mungkin kita dipatahkan kaki kita supaya kita tidak melari ke sana kemari, tetapi Dia ada dalam pelukan gembala agung kita. Kita dibiarkan supaya kita merasa nyaman bersama dengan Dia. Karena Tuhan kita itu adalah gembala agung kita. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, Dia adalah gembala yang luar biasa. Tuhan kita adalah gembala yang menggembalakan kita. Saudara, jangan saudara khawatir dengan segala sesuatu hal yang ada dalam dunia ini. Karena kekhawatiran tidak pernah menambah umur saudara. Tetapi sebaliknya kekhawatiran, kecemasan akan sungguh mengganggu kesehatan saudara, baik secara mental, pikiran, maupun fisik. Itu akan dikuras habis ketika saudara merasa khawatir. Tetapi sebaliknya saudaraku, ketika saudara merasa aman, saudara merasa nyaman dalam kehidupan ini, saudaraku yang saya kasihi, saudara memiliki hati yang gembira, hati yang bahagia, itu akan memberi obat yang luar biasa. Di tengah pandemi ini, saudara harus mengandalkan Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasa aman, kita merasa nyaman, kita bahagia bersama dengan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, saudara. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel bisa saja merasa tidak aman, tidak nyaman karena ada dalam pembuangan. Pasti tidak merasa nyaman. Saudaraku yang saya kasihi, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kita ada dalam perbudakan, sekalipun kita ada dalam penindasan, sekalipun kita ada dalam penderitaan, saudara tidak akan terpisah dari kasih Tuhan yang luar biasa.
Dia akan senantiasa bersama dengan saudara. Dia akan menjadi pembela bagi saudara. Dialah yang memberi keamanan saudara. Dan dialah juga yang memberi kenyamanan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita tahu kita akan aman bersama dengan Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita akan merasa nyaman karena Dia bersama-sama dengan kita, tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekurangan, dalam kekeringan. Kita senantiasa bersama dengan Tuhan, hidup senantiasa ada kehidupan baru dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang saya kasihi, ini berkat yang luar biasa. Berkat pertama aman, berkat kedua nyaman, berkat ketiga saudara memiliki hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan, diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Firman Allah dengan sangat jelas, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, kita bayangkan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah diskriminasi, di tengah-tengah COVID-19 ini, firman Allah mengatakan di janji firman Tuhan, kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan senantiasa berbuah, senantiasa berbuah. Wow. Ini janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan. Ini firman Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, ada perbedaan orang yang memiliki Tuhan, yang punya pengharapan, dan orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan tinggal dalam ketidakamanan, tinggal dalam kekhawatiran yang hebat, dan bahkan selalu merasa berkekurangan. Tetapi kalau saudara tinggal bersama dengan Tuhan, saudara sungguh mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, saudaraku, inilah berkatnya. Saudara aman, saudara nyaman, saudara memiliki hidup yang berkelimpahan. Saudara yang saya kasihi, kelimpahan yang tidak pernah habis-habisnya. Satu, yaitu keselamatan jiwa saudara. Kalau saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, Ia berkata dengan sangat gamblang, saudara pasti tidak akan dihukum. Saudara tidak akan dihukum, tidak akan mendapat muka Allah. Saudara pasti memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara pasti hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara pasti menerima kuasa dari Tuhan karena Dia menyertai saudara dan tinggal bersama dengan saudara. Jadi, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya punya kesempatan yang sama supaya saudara aman, nyaman, dan hidup berkelimpahan. Apakah saudara mau untuk itu semua? Saya yakin saudara saya dan semua orang di muka bumi ini ingin menikmati ini. Rasa aman, rasa nyaman, rasa hidup berkelimpahan. Jika saudara mau, ambil kesempatan yang baik. Tanggalkan kalau yang lalu-lalu selalu mengandalkan kekuatan lain. Kalau yang lalu saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau yang lalu-lalu saudara sungguh-sungguh tidak mau mengandalkan Tuhan, mari saat ini andalkan Dia. Di dalam Dia saudara akan punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan akan diberkati Tuhan. Dan orang yang diberkati Tuhan akan sanggup terus menerus menjadi berkat bagi sesamanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pengalaman bangsa Yehuda yang dalam pembuangan. Mereka di tengah-tengah tekanan dunia. Mereka bahkan akan menjadi budak yang ada di negeri asing. Mereka dalam kesendirian harus terpisah dengan saudara-saudaranya yang lain, bangsanya yang lain. Saudaraku yang saya kasih, pasti ini semua tidak merasa aman, nyaman, bahkan jauh dari hidup berkelimpahan. Tetapi firman Allah mengatakan ketika kami mengingat Tuhan dan kembali kepada jalan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, bukan hikmat orang-orang lain, bukan dengan orang-orang pintar kami, tetapi kami berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, maka berkat Tuhan akan datang bagi kami. Kami akan aman,
kami nyaman, dan kami memperoleh hidup yang berkelimpahan. Terpuji nama-Mu Tuhan, tuntun kami, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami punya pengharapan. Ketika kami punya pengharapan, kami diberkati Tuhan. Ketika kami diberkati Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni, biarlah kami kembali boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Baik di tengah keluarga kami dengan seluruh masalah keluarga kami. Baik ketika kami ada di tengah pekerjaan, dalam seluruh masalah pekerjaan kami. Baik kami ada dalam usaha kami, dalam seluruh permasalahan usaha kami. Baik kami dalam banyak pergumulan hidup kami di dunia ini, ketika kami bagian dalam pelayanan, baik mengajar maupun belajar, apapun pelayanan kami. Tuhan, ajar kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Ketika kami menjadi berkat, karena kami sadar adalah umat yang diberkati Tuhan di dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena kami adalah orang yang diberkati Tuhan, sebab kami adalah orang yang berpengharapan. Kami orang berpengharapan karena kami mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Halim yang boleh membagikan berkat firman Tuhan pada kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan yang telah dibagikan boleh menjadi berkat dalam hidup kita dan akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian, bukan dengan kekuatanku. Yang nanti akan dibawakan oleh Pak Pendeta Edwin Halim. Dan setelah berdoa, kita mau sama-sama angkat pujian, sebab Kau besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, ibadah kami telah Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya.
Dan kami berseru ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah kesulitan bangsa kami dan daerah kami, kami datang kepada Tuhan karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya mengandalkan Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati, kami mampu menjadi orang-orang yang memberkati. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu dan seluruh pemirsa yang menyaksikan dan ikut beribadah bersama-sama kami akan menjadi umat yang senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan diri kami, hari-hari yang kami lalui, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah kami mengajar dan belajar dalam prosesnya, di tengah-tengah ketika kami ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, apapun seluruh kegiatan kami, baik kami sebagai pengusaha maupun karyawan, Tuhan menyertai umat-Mu. Tuhan menyertai dengan hikmat-Mu. Tuhan menyertai dengan kasih yang melimpah-limpah. Tuhan menyertai dengan damai sejahtera. Dan Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus supaya memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita sekalian untuk senantiasa menjadi berkat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.